Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan membahas mengenai fenomena yang sering terjadi pada masa remaja, yaitu mengenai self-defeating atau yang sering kita dengar dengan sebutan self-harm. Apa sih self-harm itu? Buat yang belum akrab dengan sebutan self-harm merupakan bentuk dari menyakiti diri sendiri. Perilaku tersebut biasanya dilakukan oleh beberapa orang untuk mengatasi rasa tertekan dan luka emosi yang mereka rasakan pada diri mereka sendiri. Seseorang melakukan ini untuk meredakan perasaan yang terlalu menyakitkan pada diri mereka sendiri, seperti perasaan marah, malu, cemas, sedih, frustasi, dan lain-lain. Tujuan lain dari tindakan ini sebagai cara untuk mengekspresikan hal-hal yang tidak dapat mereka luapkan. Kenapa ya self-harm ini sering terjadi pada masa remaja? Perilaku ini dapat timbul pada usia berapapun. Namun, self-harm lebih sering muncul saat masa perkembangan remaja. Fase remaja merupakan fase antara di mana fase ini tidak lagi termasuk golongan anak, tetapi belum juga memasuki fase dewasa. Seorang remaja masih belum cukup bisa mengkontrol emosinya sendiri. Perilaku ini sering terjadi pada seseorang yang mengalami gangguan suasana hati, gangguan makan, gangguan stres pasca trauma, dan kecemasan. Apa saja ya faktor penyebab terjadinya self-harm? Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan seseorang menyakiti dirinya sendiri. Berikut ini adalah penyebab perilaku self-harm. Yang pertama ada masalah sosial. Perilaku ini dapat terjadi pada seseorang yang mengalami kesulitan hidup dan masalah sosial. Misalnya korban dari bully di sekolah. Yang kedua ada trauma psikologis. Kekerasan emosional, fisik, atau seksual bisa membuat seseorang merasa hampa, mati rasa, dan rendah diri, dan mengakibatkan seseorang melakukan self-harm. Yang terakhir ada gangguan mental. Self-harm juga bisa muncul sebagai gejala dari beberapa penyakit mental, seperti gangguan mood, depresi, gangguan makan, gangguan stres pasca trauma. Apa saja ya bentuk-bentuk dari self-harm? Bentuk dari menyakiti diri sendiri itu sangat beragam. Di sini akan disebutkan bentuk menyakiti diri sendiri yang sering terjadi pada masyarakat umum. Yang pertama ada memukul dan membenturkan diri sendiri ke dinding. 2. Menyayat atau melukai tangan dan bagian tubuh lainnya menggunakan benda tajam seperti silet, pecahan beling, atau pisau. 3. Membakar bagian tubuh menggunakan korek api atau rokok. 4. Mencabut rambut dari kulit seperti rambut kepala atau alis, kumis, jenggot, dan bagian tubuh lainnya. Ini bisa berubah dari kebiasaan menjadi kecanduan, menjadi perilaku yang muncul dalam gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Apa saja ya jenis-jenis dari self-harm itu? Menurut ilmu yang mempelajari penyakit dan proses terjadinya suatu penyakit, self-harm dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada superficial self-mutilation. Cara self-harm ini biasanya menyayat bagian pergelangan tangan atau menarik rambut dengan kuat. Jenis ini merupakan jenis yang ringan. Kedua ada stereotypic self-harm. Seseorang yang melukai dirinya sendiri akan melakukan secara berulang-ulang dan frekuensinya lebih dari 1 kali. Yang ketiga ada major self-mutilation. Jenis ini merupakan self-harm yang paling ekstrim dari 2 jenis sebelumnya. Jenis self-harm ini melukai organ tubuh yang dapat mengakibatkan rusak secara permanen. Contohnya seperti mencungkil mata, memotong kaki, dan lain-lain. Penanganan apa saja ya yang didapatkan oleh pelaku self-harm?
Pelaku self-harm perlu mendapatkan penanganan khusus dari ahli kejiwaan, baik dari psikolog atau psikiater. Secara umum, beberapa langkah penanganan pada penderita self-harm yaitu: pertama, ada perawatan medis. Penderita self-harm yang mengalami luka atau masalah kesehatan perlu segera mendapat pertolongan medis, baik berupa rawat jalan maupun rawat inap. Selanjutnya ada terapi dan konseling. Terapi dan konseling bertujuan untuk mencari tahu penyebab tindakan self-harm, sekaligus menemukan cara terbaik untuk mencegah pelaku melakukan tindakan itu lagi. Selain menjalani terapi dan pengobatan, orang yang memiliki potensi untuk menyakiti diri sendiri disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada tidak menyendiri. Carilah dukungan sosial dan psikologis dari teman, keluarga, dan kerabat terdekat. Yang kedua, menyingkirkan benda tajam, zat kimia atau obat-obatan yang bisa digunakan untuk menyakiti diri kita sendiri. Yang ketiga, kita mampu mengikuti kegiatan positif agar kegiatan tersebut mempengaruhi perilaku kita di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mendalami hobi. Kita bisa mendalami hobi yang sudah kita tekuni atau kita bisa mengeksplor diri kita sendiri dengan hobi yang baru. Yang kelima, kita harus bisa menghindari diri untuk mengkonsumsi minuman keras atau narkoba. Yang keenam, kita bisa mengalihkan perhatian ketika ada keinginan untuk melakukan menyakiti diri sendiri, seperti contoh kita berbelanja. Yang ketujuh, kita perlu rutin olahraga, mencukupi waktu tidur dan istirahat, serta mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Semoga ilmunya dapat kita manfaatkan di kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.